Oke, kita lanjut ya anak-anak ibu daring kita. Kali ini kita ingin membahas atau mereview kembali itu mengenai sistem reproduksi. Ini ada soal bagiannya nanti yang diberikan adalah sistem reproduksi manusia itu adalah pada wanita. Nah, kita lihat bagian-bagiannya ya anak ibu. Ini diberikan gambar seperti ini. Mari kita review dulu kembali bagian-bagian dari sistem reproduksi wanita ini. Yang pertama ya bagiannya yang paling penting itu ya ada nanti dia sering ditanya di dalam soal-soal ya. Yang pertama itu adalah ovarium. Nah, ini yang pertama nak ya. Ovarium. Ovarium. Apa itu ovarium? Ya kan? Ovarium berarti kata ovar ya. Ada kata ovar berarti telur. Jadi ovarium ini adalah indung telur. Berarti dia punya fungsi untuk pembentukan sel-sel telur atau ovum. Nah, jadi disinilah dibentuk yang namanya sel-sel telur dan jumlahnya ada sepasang ya, kanan dan kiri. Oke, yang kedua yang sering muncul yang ditanya itu adalah ini ya, yang kedua ovidum atau disebut juga nama lainnya itu adalah tuba falopi. Nah, apa fungsi dari tuba falopi ini? Disinilah nak ya, bagian ini juga ada sepasang tempat terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan di mana sel sperma membuahi sel telur. Jadi sel telur yang berasal dari ovarium tadi itu keluar menuju oviduk atau tuba falopi dan sel sperma yang masuk melalui vagina itu menuju ke oviduk sehingga terjadilah proses pembuahan atau fertilisasi di oviduk. Ya, benar. Nah, yang ketiga itu kita lihat ya ada bagian uterus. Nah, di sini tunjukkan ada bagian luarnya itu badan uterus ya. Jadi yang ketiga itu adalah uterus ya. Uterus atau disebut juga rahim. Nah, terjadi proses fertilisasi atau pembuahan tadi di oviduk menghasilkan zigot. Ini akan berjalan menuju uterus dan terjadi proses yang namanya penempelan zigot di sini ya, di bagian uterus ini. Jadi janin itu akan tumbuh dan berkembang ya. Jadi zigotnya akan menjadi yang namanya embrio dan akan menjadi janin atau calon makhluk hidup. Nah, ini ada kata endometrium ya. Endometrium itu adalah dinding rahim atau dinding dari uterus ini. Nah, jadi endometrium inilah ketika wanita yang sudah pubertas mengalami menstruasi, dinding-dinding endometrium inilah yang mengalami penebalan, yaitu adalah dinding ya, bagian dindingnya itu mengalami penebalan pada pembuluh darahnya. Sehingga ketika tidak dibuahi, tidak terjadi proses fertilisasi oleh sperma ke sel telur, maka darah yang tadi sudah menempel di dinding rahim itu akan meluruh. Akhirnya terjadilah peluruhan ya pada dinding endometrium dan bersama dengan peluruhan dinding endometrium tadi keluarlah sel telur atau ovum. Itulah yang disebut ovulasi ya, pelepasan sel telur. Jadi itulah yang terjadi ketika wanita itu mengalami menstruasi dan itu dipengaruhi oleh hormon ya, estrogen dan progesteron. Ingat ya. Nah, kemudian ada kata ini ya, bagian yang sering juga keluar, cervix ya. Cervix atau disebut nanti cervix ini adalah leher rahim. Jadi ketika cervix atau leher rahim inilah yang menghubungkan bagian ya rahim atau uterus tadi dengan vagina ya. Jadi dia menghubungkannya. Nah, selanjutnya ada kata vagina. Nah, vagina ini adalah alat kopulasi atau alat perkawinan pada reproduksi wanita dan dari vagina inilah akan keluarnya yang namanya janin atau embrio tadi yang sudah berkembang ketika saat melahirkan atau parturisi. Kemudian dari vagina ini jugalah akan keluar yang namanya darah-darah menstruasi tadi bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi ketika terjadi ovulasi ya, pelepasan sel telur bersama darah-darah menstruasi. Oke, kita lihat ke soal ya anakku. Ini ada soalnya. Kita lihat dulu soal. Nah, ini ada soal yang sudah Ibu sediakan. Nah, kita bahas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar ya yang ditunjukkan. Oke, yang ditunjukkan. Nah, yang nomor 1, apa ini tadi nomor 1? Kita ingat ya, yang nomor 1 ini tadi adalah ovarium ya kan. Yang nomor 1 ini tadi adalah ovarium. Ingat fungsi ovarium untuk menghasilkan sel telur. Kemudian ada nomor 2, ini tadi adalah oviduk atau tuba falopi, tempat terjadinya proses
fertilisasi. Ini nomor 3 ini ovarium ya. Ini nomor 3 ovum ya nakku, sel-sel telur. Dan yang keempat ini adalah yang namanya ya ini tadi uterus atau rahim. Dan yang kelima ini adalah serviks atau leher rahim. Mari kita jawab soalnya. Tempat terjadinya proses fertilisasi dan tempat tumbuh berkembangnya janin secara berurutan adalah, ingat, secara berurutan. Fertilisasi, pembuahan, di mana terjadi? Iya, benar, di nomor 2. Kemudian tempat tumbuh dan berkembangnya janin di mana terjadi? Iya, di di ini uterus, ya kan? Ya, jadi jawabannya itu adalah 2 dan iya 4. Jadi seperti inilah dia soalnya mungkin keluar ya dari soal-soal yang sering ditanyakan pada sistem reproduksi pada wanita. Jadi fertilisasi terjadi di oviduk atau tuba falopi dan tempat tumbuh berkembangnya janin itu terjadi di uterus atau rahim. Berarti 2 dan 4. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, nah kita lanjut ya nakku untuk kita bahas mengenai sistem reproduksi pada pria yang berikut ya. Nah, kita lihat di sini ada diberikan gambar ya seperti ini. Nah, yang sering ditanya pada soal juga ini yang akan kita bahas. Yang pertama, ini yang Ibu lingkari. Yang pertama, ini ada kata testis ya, testis, dan pada pria itu jumlahnya ada sepasang atau secara umum itu sering disebut sebagai buah jakar. Nah, apa fungsi dari testis ini? Fungsinya adalah untuk menghasilkan sel sperma. Jadi pada pria pembentukan sel sperma itu terjadi pada testis dan pada testis inilah akan menghasilkan yang namanya hormon reproduksi. Ya, itu biasanya pada pria itu testosteron ya, biasanya untuk menghasilkan yang namanya sel sperma pada testis. Oke, nah yang kedua kita masuk ke bagian yang disebut ada di sini kata epididymis. Oke, yang kedua ya. Nah, apa fungsi dari epididymis atau disebut juga ductus epididymis? Nah, pada epididymis atau ductus epididymis inilah tempat pematangan dan penyimpanan sel sperma untuk sementara. Jadi ketika sudah dibentuk di testis, maka sel sperma itu akan disimpan dan dimatangkan di epididymis. Oke, kemudian sesudah itu ada di sini kata skrotum ya. Nah, skrotum. Nah, skrotum ini berfungsi sebagai yang namanya berupa kantong atau kantong yang di dalamnya terdapat testis. Jadi dia pembungkus dari testis. Apa fungsinya? Untuk mengatur suhu yang cocok atau sesuai bagi kehidupan sperma di testis. Jadi ketika testis itu sudah membentuk sel sperma tadi, maka suhunya itu diatur oleh skrotum. Jadi dia pembungkus dari testis. Oke, selanjutnya ada kata di sini vesicula seminalis atau seminalis vesicula ya. Nah, ini disebut juga adalah sebagai yang namanya tempat penampungan sperma ya, tempat penampungan dari sel sperma dari testis. Jadi ketika sudah dia dibentuk, dimatangkan di epididymis, maka dia ini akan ditampung di vesicula seminalis atau kantung semen ya, kantung sel sperma. Nah, di sini akan menghasilkan yang namanya larutan berupa alkalis atau larutan basa, sehingga di situ dihasilkan fruktosa. Fruktosa itulah tempat makanan dari sel sperma. Ingat, sel sperma itu adalah juga makhluk hidup ya, jadi dia melakukan di situ proses respirasi atau pernapasan dan juga dia membutuhkan makanan. Ingat, dia ciri-ciri makhluk hidup. Jadi di kantung semen inilah dihasilkan larutan alkalis yang menghasilkan fruktosa sehingga sel sperma itu bisa hidup. Oke, selanjutnya di sini ada kata vas deferens ya, ada kata vas deferens. Nah, apa fungsi dari vas deferens yang kita pelajari? Nah, vas deferens ini dia merupakan sebuah saluran. Jadi vas deferens ini menyalurkan sperma ke kantong sperma. Nah, kamu lihat ya. Jadi ketika dia mau ke kantung sperma atau vesicula seminalis tadi, maka di sini terdapat vas deferens ya. Jadi dia menyalurkan ya si sperma tadi ke kantung sperma. Jadi itulah fungsi dari vas deferens. Kemudian ada kata di sini prostat. Nah, ini berupa kelenjar ya, kelenjar.
Nah, apa fungsi dari prostat? Prostat itu menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah dari gerak sperma. Jadi berhubungan dengan kantung vesikula seminalis ini tadi. Jadi dia di sini dihasilkanlah cairan-cairan semen, yaitu untuk bergerak dan memberi nutrisi pada si sperma. Jadi dia berhubungan dengan vesikula seminalis. Oke, selanjutnya yang terakhir itu di sini kita lihat ada penis. Nah, penis ini adalah alat kopulasi pada pria. Jadi alat perkawinannya atau alat kopulasinya pada pria itu adalah penis yang terdiri dari kelenjar otot, kemudian pembuluh darah dan saraf. Nah, kalau uretra di sini ada saluran ya berupa uretra. Uretra ini ingat kembali pada sistem proses ekskresi, di situ jalan keluarnya nanti urin ya. Jadi untuk membuang pada ginjal kita hasil proses perombakannya itu berupa urin. Jadi pada pria dia melalui uretra. Nah, pada pria inilah uretra ini juga sel sperma akan keluar. Jadi uretra itu tempat keluarnya sel sperma sekaligus tempat keluarnya yang namanya urin. Kita lihat, kita masuk ke soal. Perhatikan. Nah, ini soalnya. Perhatikan organ reproduksi pria berikut ini. Ini tadi sudah disebutkan bagian-bagiannya ya kan. Yang nomor 1 ini adalah vesikula. Kan, bagian nomor 1 ini vesikula seminalis. Yang kedua, ya ini tadi nomor 1 vesikula seminalis. Yang kedua ini kamu bisa perhatikan itu adalah kelenjar prostat. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini adalah kelenjar Koppers ya, kelenjar Koppers. Jadi kelenjar prostat dan Koppers itu sama fungsinya. Kemudian yang keempat ini kamu bisa perhatikan ini adalah epididymis, tempat tadi pematangan dan penyimpanan sementara. Yang kelima ini adalah skrotum, pembungkus si testis tadi dan mengatur suhu. Yang keenam ini adalah testis, tempat pembentukan sel sperma. Yang ketujuh ini adalah si penis, alat kopulasi. Yang kedelapan ini adalah uretra, saluran keluarnya sel sperma beserta jalan juga keluarnya urin pada pria. Nah, yang kesembilan ini adalah vas deferens, saluran yang menghubungkan dari testis ke kantung semen atau vesikula seminalis. Nah, jadi kita lihat tempat pembentukan sel sperma. Di manakah tempat pembentukan sel sperma? Iya, benar. Ini dia ya, di testis. Kemudian, tempat pematangan serta penyimpanan. Di manakah dimatangkan dan disimpan? Iya, di sini, di epididymis. Maka jawabannya secara berurutan adalah 6 dan 4. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nah, inilah pembahasan yang boleh kita pahami bersama ya, Nak. Nah, semoga bisa dimengerti. Terima kasih.